Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nasruddin Ardiansa, NPM 06.2020.1.07359. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program, yaitu program Java, yaitu tugas praktikum pertemuan pertama yang terdapat pada modul 1 dengan judul Input Program Java. Di sini terdapat kata import Java until scanner. Ini adalah sebuah pancake. Pancake merupakan pengelompokan kelas. Kemudian di bawahnya disusul oleh public class input program. Apa itu yang maksud public? Public adalah penandaan objek, atribut, metode yang dapat diakses kelas lain. Jadi untuk mengakses kelas public tuh. Sedangkan kelas sendiri yaitu serangkaian perintah untuk membangun sebuah objek. Kemudian di sini public static void main string art. Static adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat metode. Metodenya di mana? Yaitu metodenya itu berbentuk void. Apa kegunaan void? Void adalah metode yang tidak bisa mereturn nilai. Jadi ini tidak bisa untuk mereturn nilai. Dan di bawahnya dilanjutkan oleh scanner scan. Ini digunakan untuk agar scanner dapat diakses. Jadi scanner ini biar bisa diakses. Makanya kenapa di sini ada scanner scan. Terus kemudian di sini ada system out print input. Itu untuk membuat keluaran atau output untuk input. Dengan sistem ini masukkan nama, membuat output masukkan nama. Ini adalah kata perintah untuk masukkan sebuah inputan. Kemudian string nama scan, disuruh masukkan sebuah nama. Dan bawahnya dilanjutkan oleh print masukkan umur, yaitu untuk membuat output masukkan umur. Sedangkan bawahnya adalah untuk menginputkan sebuah data yang mengenai dengan umur. Kenapa ini integer? Karena ini untuk sebuah angka dan sebagainya. Dan ini adalah untuk mengeluarkan output nama dan umur. Kita lihat hasilnya. Nah, masukkan nama. Kita enter, masukkan umur. Nah, jadi inputannya Nasruddin Ardiansa sesuai dengan ini ya. Masukkan nama. Ini adalah kata perintah untuk memasukkan sebuah inputan. Kemudian ini scanner len. Nah, kemudian umur, masukkan umur. Masukkan umur. Jadi kan sudah dimasukkan kan 19. Ini outputnya. Nama plus umur. Selanjutnya yaitu program pengujian segitiga. Program ini nggak jauh beda sih dengan program sebelumnya. Di sini juga ada seperti biasanya di sini ada pancake, merupakan pengelompokan kelas. Digunakan untuk scanner agar dapat diakses atau digunakan. Ini ya. Kemudian public.
public sama aja dengan tadi, agar bisa diakses oleh kelas lain. Dan kelas serangkaian perintah with object. Di sini sama, terdapat public static void main. Sebagaimana tadi, static ini untuk membuat method, dan ini adalah metode yang tidak bisa mereturn nilai. Di sini terdapat integer untuk mendeklarasikan variabel A, B, dan C. Scanner scans agar scanner bisa digunakan untuk menginputkan sebuah data. Di sini ada sistem outprint. Masukkan ketiga panjang sisi segitiga. Di sini yaitu untuk output memasukkan panjang segitiga, yaitu masukkan sisi A, B, dan C. Dengan ini terdapat perulangan. If, jika, oh ya, sebelumnya ini ada mat. Mat ini adalah rumus matematika dalam pemrograman. Sini ada C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 plus B pangkat 2. Jika sisi yang dimasukkan sesuai dengan rumus pertama, maka keluarnya akan menjadi segitiga lancip. Dan apabila C pangkat 2 besar dari A pangkat 2 plus B pangkat 2, maka keluarnya akan menjadi segitiga tumpul. Dan jika sistem atau sisi yang dimasukkan tidak sesuai dengan rumus di atas tersebut, maka jawabannya adalah maka keluarannya menjadi segitiga siku-siku. Oke. Terus kemudian kita run. Sebentar ya. Kok belum bisa ya? Oh, ini ternyata udah bisa. Ini dihapus dulu berarti. Oke, bentar. Nah, ini baru bisa masukkan ketiga panjang sisi segitiga. Kita masukkan 3, kemudian 4, kemudian 5. Maka hasilnya segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena tidak sesuai dengan ini. Tidak sesuai dengan rumusnya. Oke. Kemudian program ketiga yaitu cek plat nomor. Di sini seperti biasa terdapat import Java Until Scanner, yaitu untuk pengelompokan kelas. Ini untuk
menggunakan scanner. Jadi agar bisa diakses scannernya ya. Di sini tetap public class cek plat nomor. Public yaitu untuk mengakses kelas. Dan ini apa? Oh iya, sebelumnya minta maaf, ini belum dijelaskan ya dari awal. Ini tuh nama programnya, terserah. Misalkan kan ini untuk mengecek plat nomor. Ya udah, kita tulis cek plat nomor. Sini ada public static void main seperti tadi, yaitu public static void. Static untuk membuat metodenya mana, yaitu void main. Kemudian di sini scanner scan, yaitu untuk apa namanya, jadi ini tuh untuk scannernya agar bisa digunakan. Sini ada char. Char adalah sebuah deklarasi, yaitu digunakan untuk sebuah karakter. Ya gampangannya huruf lah, biar nggak susah. Kan kalau karakter kan kayak gimana gitu. Terus ini sistem print, masukkan kode plat untuk mengeluarkan output. Kemudian di sini plat scan next char, ini untuk memasukkan sebuah inputan. Di sini ada switch di sini seperti menu apa saja yang terdapat pada plat. Nah, di sini dijelaskan jika pilihannya ada L, maka sistem akan mengeluarkan outputan plat Surabaya. Di sini dikasih break agar programnya berhenti dan tidak berjalan terus. Kalau tidak dikasih break, maka outputnya akan keluar 2 dari atas sampai bawah. Nah, dari sini dua-duanya akan keluar. Dan ini sebelumnya ada carat. Lupa dijelasin ini. Di sini kenapa 0? Karena char itu menghitung setelah angka setelahnya. Kalau ini diganti 1, maka huruf kedua. Kan ini kalau 0, maka huruf pertama yang akan dikeluarin. Ini ke L. Untuk membaca huruf depan. Terus lanjut, kemudian tadi apabila B, maka sistem akan mengeluarkan outputan plat Jakarta. Terus apabila N, maka akan mengeluarkan outputan plat Malang. Jika D, maka akan mengeluarkan outputan plat Bandung. Default, apabila tidak ada dari salah satu yang di atas ini, maka sistem akan atau tidak bisa mengenali plat. Maka plat tidak dikenali oleh sistem. Apabila inputan yang tidak ada dalam cache atau pilihan di atas, maka output akan mengeluarkan plat tidak dikenal oleh sistem. Kita coba ya, kita run. Oke, kita masukkan plat L misalnya. Nah, di sini tertera kan plat Surabaya sesuai dengan nih. Oke, next. Kemudian kita akan menjelaskan program pada modul 2.
Dan seperti biasa di sini ada import Java Angel Scanner, yaitu pancake untuk pengelompokan kelas. Dengan di bawahnya dilanjutkan oleh public class cek angka. Public digunakan untuk mengakses kelas, dan kelas digunakan untuk membangun sebuah objek. Sedangkan cek nama ini adalah nama programnya. Terserah ini mau dikasih apa. Di sini ada public static void main. Ini ada static untuk melakukan metode. Sedangkan void adalah metode yang tidak bisa mereturn nilai. Seperti biasa ini ada scanner skin untuk mengakses scanner biar scannernya bisa digunakan. Di sini ada integer, yaitu sebuah deklarasi sebuah variabel angka. Di sini ada sistem outprint, masukkan angka untuk melakukan sebuah outputan. Masukkan angka. Di sini ada angka sama dengan scan next in, yaitu untuk masukkan sebuah inputan. Di sini ada while, angka besar dari 0. Angka sama dengan angka dikurangi 2. Kemudian di sini ada sistem outprint angka. Maka data akan dimasukkan sesuai atas ini. Apabila angka yang dimasukkan tadi sama dengan 0, maka sistem akan bilang bahwasanya angka tersebut adalah genap. Else, jika selain keluaran yang di atas ini, maka sistem akan mengeluarkan outputan ganjil. Oke, kita coba programnya. Kita masukkan angka. Nah, maka ganjil. Angka sama dengan angka dikurangi 2. Karena kan ini 5 beda dengan 0, maka ini kan 5 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 hingga 3 kali kan, agar ketemu hasil yang mendekati 0. Karena ini bukan 0, maka jawabannya ganjil. Kita coba lagi. Nah, ini 4, karena angka dikurangi 2 kurangi 2 kan 0. Jadi dia termasuk, angka 4 itu termasuk genap. Oke, next. Program kedua dari model 2. Seperti biasa di sini ada import Java Angel Scanner, yaitu sebuah pancake digunakan untuk membuat kelas public. Untuk membuat kelas, sedangkan kelas adalah digunakan untuk membangun sebuah objek. Ini objeknya deret lipatan 4. Di sini ada public static seperti biasa. Ada static mode method. Void adalah metode yang tidak bisa mereturn nilai. Scanner scan
itu untuk mengakses scanner integer, yaitu deklarasi sebuah variabel. Ini sistem output print, banyaknya deret. Ini untuk mengeluarkan sebuah outputan banyaknya deret. Ini banyak sama dengan scan next in. Untuk memasukkan inputan, di sini ada integer deret new int banyak. Itu ini sebuah char. Maaf, bukan char, sebuah array untuk menentukan berapa banyak perulangannya. Di sini ada for. Jika i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus. Deret i sama dengan i kali 4 ditambah 2. Maksudnya adalah jika i dimulai dari 0 dan i kurang dari banyak, maka nilai i akan bertambah. Sini ada kan bertambah. Proses ini menggunakan rumus i kali 4 ditambah 2. Kemudian di sini ada lagi for. Jadi ini menggunakan for 2 ya, 2 kali. For dalam for. For di luar for. For each. Kalau nggak salah ini namanya for each. Itu digunakan untuk melakukan perulangan pada seluruh data. Kalau ini tadi kan hanya sekedar ini saja. Kan tapi kalau for, dia melakukan seluruh datanya. Maka akan dibuat perulangan. Namanya itu for each. Ini untuk mengeluarkan inputan i atau banyaknya data. Kemudian ini untuk mengeluarkan output dari hasil perulangan atau hasil yang sudah diinputkan. Kemudian ini untuk menambah baris. Kita coba programnya. Oke. Banyak deret. Misalkan kita tulis berapa ya? Yang pas itu ini kita coba ya, kita buat 5 aja lah. Nah, maka deretnya ada 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan inputannya masuk ke dalam sini ya. Perulangan ini banyak deret. Ini yang banyak deret. Kemudian di sini ada 2, 4, 10, 14, 18. Kenapa kok beda sih, beda 44? Karena kan di sini sejudul dengan deret kelipatan 4. Nah, rumusnya di sini i 5 nah i dulu, i sama dengan 0. Sini kan banyaknya 5. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.